Ya, mari saya mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil tema untuk khotbah pagi hari ini masih seputar keluarga, yaitu menjadi bagian dari keluarga rohani. Kenapa topik ini penting sekali untuk kita bahas pada pagi hari ini? Mengingat bahwa usia daripada pertumbuhan gereja kita sudah bukan lagi usia yang pendek, di mana kalau BHC saja usianya sudah paling tidak memasuki usia remaja. Dan tahun depan GKIN memasuki pelayanannya yang ke-50 tahun. Ya, jadi sudah setengah abad pelayanan, di mana gereja-gereja di Jawa ini sebetulnya bukanlah gereja-gereja baru, tetapi memang gereja-gereja yang sudah memiliki akar pertumbuhan yang cukup dikatakan memasuki usia yang bukan kanak-kanak. Tetapi melihat perkembangan yang ada di mana gereja-gereja Tuhan mengalami satu tantangan yang luar biasa. Tantangan ini dimulai dari kesibukan pribadi lepas pribadi. Itu yang pertama, di mana waktu menjadi semakin sulit untuk dicari. Bagaimana kita bisa bersama-sama berkumpul, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau dibilang kita beribadah, ya kita memang beribadah. Kita berdoa, ya mungkin kita berdoa. Hanya intensitas berdoa masing-masing orang berbeda-beda. Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Nah, ini ada yang melakukan dan ada yang belum bisa melakukannya. Untuk itulah kita pada pagi hari ini ingin belajar bagaimana menjadi bagian daripada keluarga rohani sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat harusnya menyadari bahwa setiap orang percaya wajib untuk bertumbuh secara rohani sebagaimana menjadi seorang murid Kristus. Jadi bukan hanya kita sekedar beragama Kristen, berKTP Kristen, mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ada bagian-bagian yang mana kita harus mencapai satu goal, satu tujuan ke depan. Ngapain kita beragama Kristen? Kalau kita merasa menjadi cukup mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita selama ini sudah melakukan bagian-bagian yang penting di dalam apa yang seharusnya kita kerjakan untuk mencapai dan mengisi keselamatan itu sendiri? Sebagaimana perjalanan bangsa kita sudah merdeka tahun 45. Apakah merdeka itu cukup kita berkata kita merdeka? Di mana kenyataan yang sesungguh, apa sih kemerdekaan itu? Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita berkata bahwa aku sudah terima Kristus, apakah cukup kita hanya sekedar terima Kristus? Sudahkah kita melakukan sebagaimana apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya? Kita sebagai orang-orang Kristen. Lalu ngapain kita itu perlu adanya beribadah? Poin yang pertama, saya mendapatkan bahwa menjadi bagian daripada keluarga rohani itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 68 ayat 6 dan 7 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, dan ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia
tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Ada banyak orang yang mungkin kita dengar dari berbagai kesaksian. Pada waktu mereka mengambil keputusan untuk menerima dan percaya kepada Yesus, hidup mereka bukan hidup yang gampang. Mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang di dalam istilah mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan, tetapi mereka hidup di dalam tahanan-tahanan di dalam dunia sebelumnya. Mereka dikucilkan dari keluarganya, mereka dibuang dari lingkungannya. Inilah yang Tuhan ingin kerjakan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anak yatim piatu, anak-anak yang mungkin boleh juga dikatakan seperti janda-janda miskin, orang-orang yang terabaikan karena mereka sudah terbuang dari lingkungan mereka. Tuhan memiliki satu keprihatinan, Tuhan memiliki satu kasih yang luar biasa untuk menghimpun orang-orang pilihannya untuk menjadi bagian daripada keluarga Kristus. Yohanes 19 ayat 26 ayat 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pada waktu Yesus disalibkan, dia masih memiliki satu concern, memiliki satu menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Dan di sini disebutkan di mana murid-muridnya juga menerima dia di dalam rumahnya. Yesus adalah satu pribadi yang luar biasa. Dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan suatu konsep yang sangat detail, yang sangat matang. Sehingga dia memperhatikan mereka-mereka yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Ada banyak orang yang dipanggil. Tetapi pada saat mereka menjalani panggilan ini adalah suatu hal yang sangat tidak mudah untuk mereka jalani. Tuhan ingin mereka-mereka yang dipanggil oleh Tuhan ini ada di dalam satu lingkungan di mana mereka akan mengalami suatu pertumbuhan yang benar-benar bagus. Supaya kehidupan mereka tidak mendapatkan tekanan-tekanan dan mereka ada yang membimbing, mereka ada yang menuntun, mereka ada yang menopang, ada yang mendoakan dan ada yang menguatkan. Itulah tujuan daripada kenapa kita perlu menjadi bagian daripada keluarga Allah. Poin berikutnya adalah Tuhan ingin agar kita membangun hubungan keluarga. 1 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dari dasar kebenaran." Menjadi bagian daripada keluarga rohani bukan hanya tentang kehadiran fisik dalam suatu komunitas, tapi juga bagaimana tentang membangun hubungan yang kuat berdasarkan kasih, mendukung dalam kebenaran. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menjadi bagian aktif dalam keluarga Allah dan menjadikan jemaat menjadi tiang penopang kebenaran di dunia ini. Jadi membangun hubungan keluarga ini sangatlah penting. Jadi kita bukan hanya datang ke gereja, ibadah, terus pulang. Itulah kenapa gereja ini kita di sini 1 bulan sekali minimal kita ada berbagi kasih. Kita bisa supaya tidak ibadah langsung pulang, bisa saling mengenal, saling ngobrol. Dan ini adalah satu tindakan yang baik yang sudah kita kerjakan sebenarnya di tempat ini. Dengan adanya ibadah-ibadah keluarga yang minimal setiap tahun bisa 1 kali di dalam keluarga atau dalam di dalam satu putaran jumlah jemaat kita bisa ketempatan 1 kali. Tujuannya apa? Supaya kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami sesuatu hal,
maka kita tahu, oh di sini ada keluarga saya yang perlu untuk didukung, ada perlu untuk ditopang. Kita tahu di mana mereka tinggal, bagaimana keadaan mereka. Kita mungkin ada waktu atau kita lewat bisa saling berkunjung, saling mendoakan. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam kita membangun suatu keluarga rohani, ada yang disebut kita adalah membangun satu keluarga yang benar-benar sehat, bukan hanya keluarga inti kita pribadi, tetapi kita adalah bagian daripada keluarga besar. Seperti di sini kita keluarga besar BHC. Ya. Supaya apa? Ada satu prinsip yang kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi dalam hal ini kami seperti seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Dengan penuh kasih sayang kami telah membagikan kepada kamu bukan hanya Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri, sebab kamu telah kami kasih. Ingatlah saudara-saudara bahwa kerja keras dan jerih payah kami bekerja siang dan malam supaya jangan membebani kamu dengan sesuatu pun, sementara kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi dan Allah juga adalah saksi. Betapa tulusnya dan besar serta tidak bercampur dengan kepalsuan, kami akan memperlakukan kamu yang percaya. Kamu tahu bahwa kami memperlakukan setiap orang di antara kamu seperti seorang ayah memperlakukan anak-anaknya, dan menasihati dan mendorong serta memberi penghiburan kepada kamu, supaya kamu dapat hidup layak di hadapan Allah dan memanggil kamu di dalam kerajaan dan kemuliaannya. Membangun keluarga rohani, di mana di dalam komunitas keluarga rohani ada satu prinsip bahwa keluarga besar di mana kita berkumpul adalah membentuk suatu komunitas, yaitu komunitas keluarga, di mana di dalam keluarga itu pasti ada yang disebut dengan ayah, ada yang disebut dengan ibu, sehingga gereja ini merupakan satu bagian daripada bapak dan ibu angkat, daripada mereka-mereka yang berkumpul di dalam satu komunitas ini, supaya apa? Di mana mereka bisa benar-benar merasakan adanya satu keutuhan. Di mana kalau di dalam keluarga kecil ada yang dinamakan dengan istilahnya keluarga broken home, di mana ada ketimpangan pola asuh di dalam keluarga. Nah, di dalam konsep keluarga kekristenan, maka gereja akan menjadi orang tua asuh daripada daripada badan komunitas yang ada, di mana ada ibu, ada ayah yang menjadi bagian yang perlu untuk dilayani, perlu untuk mendapatkan pemberitaan Injil yang baik, di mana hal-hal yang menjadi pergulatan mereka bisa mereka curahkan di sana. Itulah kenapa di dalam gereja kita butuh yang namanya seorang gembala. Gereja yang tidak memiliki gembala adalah suatu gereja yang mungkin sangat susah bagi jemaatnya akan mengalami satu pertumbuhan rohani yang baik. Karena apa? Pada saat mereka mengalami suatu masalah, saya percaya di antara kita ada yang sering mungkin menghubungi Pak Adi, yang sering menghubungi jemaat majelis untuk minta didoakan, minta saran. Begitu juga mungkin ibu-ibu yang dekat dengan siapa, mereka akan berbicara, curhat, minta untuk dukungan, minta bantuan bagaimana supaya apa yang menjadi kesesakan mereka dapat mendapatkan suatu penghiburan, supaya mereka juga mendapatkan satu jalan keluar dan ditolong oleh komunitas yang ada. Jadi gereja bukan hanya tempat sekedar kita datang untuk beribadah dan pulang. Banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh suatu gereja, di mana
Tidak hanya kita beribadah, kita hanya rutinitas dalam komsel. Banyak hal yang harusnya bisa kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita bicara masalah keluarga rohani itu ada banyak hal yang harus bisanya kita dapatkan di situ. Saya ingat waktu saya masih sekolah, di mana saya pagi-pagi biasanya datang ke sekolah, di mana lingkungan adalah lingkungan sekolah Kristen. Begitu saya datang, saya menaruh tas. Kepala yayasan sekolah, seorang hamba Tuhan akan keliling dari ruang ke ruang, dan itu dia lakukan sebelum bel berbunyi. Dia cukup membuka pintu kelas, berdiri memperhatikan anak-anak yang ada di dalam kelas. Cukup berdiri saja. Anak-anak itu mengerti. Mereka langsung berjalan menuju ruang kebaktian untuk ikut berdoa bersama di sana. Dan mungkin hal-hal semacam ini entah masih berjalan atau tidak di sekolah-sekolah Kristen. Dan ini membawa satu dampak yang positif bagi kehidupan kita. Jadi bukan hanya pada waktu kita mendapatkan pendidikan kerohanian di gereja saja. Karena apa? Saya percaya bahwa tidak semua rumah tangga di mana fungsi imam berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi pada waktu kita berada di dalam satu komunitas rohani yang sehat, maka dari sisi manapun kita hidup, maka kita akan mendapatkan asupan-asupan hal-hal rohani yang sangat baik, yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa memiliki suatu pendalaman yang secara mandiri akan pengenalan akan Tuhan kita. 1 Korintus 4 ayat 15 berbunyi, sebab meskipun kamu mempunyai beribu-ribu guru dalam Kristus, tetapi kamu tidak memiliki banyak Bapa, karena akulah yang telah melahirkan kamu dalam Kristus Yesus oleh Injil. 1 Korintus ini berusaha menjelaskan bagi kita. Kita mungkin memiliki banyak bapak rohani. Boleh-boleh saja. Tetapi Tuhan katakan bahwa apa? Akulah yang melahirkan kamu di dalam Kristus Yesus oleh Injil. Jadi hanya ada satu Bapa yang kita miliki. Hanya Kristus yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita. Seluruh masalah kita. Kita boleh mendapatkan satu gambaran yang kuat tentang pentingnya hubungan spiritual dalam konteks keluarga rohani. Paulus menekankan peran sebagai seorang bapak dan ibu dalam membina iman orang-orang yang diajarkan, menunjukkan betapa pentingnya memiliki figur spiritualitas di dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang hidup di dalam pertumbuhan iman yang baik, mereka akan mendapatkan asupan-asupan yang baik. Di mana ada yang disebut dengan peran gembala. Kemudian di dalam peran seorang ibu, dan juga penting juga kita ada di dalam peran persaudaraan. Kenapa peran persaudaraan ini penting? Markus 3 ayat 35 katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, saudariku, dan ibuku. Efesus 2 ayat 19 katakan, jadi kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan warga negara yang sama dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang sendirian. Pada waktu kita punya masalah, pada saat kita mungkin curhat dengan orang tua, kita nggak bisa curhat, komunikasi kita dengan orang tua atau keluarga di dalam lingkungan kita sendiri mungkin tidak bisa. Maka pentingnya memiliki keluarga saudara rohani sangat penting. Markus 3 ayat 35 dan Efesus 2 ayat 19 ini kita dapat menemukan satu konsep keluarga rohani. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah bagian daripada keluarganya. Sementara Paulus mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi orang asing, melainkan warga negara dalam keluarga Allah.
Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya memiliki keluarga rohani dalam perjalanan iman percaya kita. Kehendak Allah adalah sebagai pengikat di dalam keluarga. Itu yang kenapa kita penting untuk hadir di dalam satu ibadah. Kita tidak hanya sekedar datang ibadah dan pulang. Kita menjadikan satu komunitas ini menjadi satu komunitas yang sehat, di mana kita benar-benar ada di dalam pembinaan, baik itu pembinaan Bapak Gembala, Ibu Gembala, saudara-saudara terkasih, yang kita mungkin bisa kita anggap sebagai orang yang kita tuakan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Di dalam segala hal kita mengalami dukungan dan memperoleh penguatan. Hadir di dalam ibadah juga merupakan satu hal yang penting dimanapun itu. 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, dan apa yang telah kudengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan yang akan mampu mengajar orang lain juga. Di dalam komunitas gereja perlu dan sangat-sangat penting agar kita menyediakan diri kita untuk dimuridkan. Sayang mungkin waktu di gereja kita ini masih belum cukup bisa diset ya, gitu. Di mana setiap gereja biasanya ada yang disebut dengan kelas pemuritan. Jadi ada kelas-kelas untuk bapak-bapak, ada kelas untuk keluarga, ada kelas untuk ibu-ibu, ada kelas untuk muda-mudi. Apa tujuan pemuritan? Pemuritan bukan hanya mendengar khotbah. Pemuritan bukan hanya sekedar kita datang dan berkumpul dalam komunitas kita. Tetapi kita belajar tentang satu hal, yaitu keteladanan. 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Di dalam kita belajar tentang firman Tuhan, ada banyak hal yang kita tidak cukup cuman percaya. Ada banyak hal yang kita tidak cukup merasa kita sudah melakukan. Tetapi atas dasar apa kita melakukan itu, kita harus ngerti benar dasar-dasarnya. Karena setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, pasti punya satu tujuan. Tapi satu tujuan yang jelas adalah Tuhan pesan kepada kita agar kita menyampaikan kabar baik dan menjadikan semua orang di sekitar kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah amanat agung. Nah, bagaimana kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan apabila dasar-dasar fondasi kehidupan kita sendiri, pemahaman kita sendiri tentang Kristus kita tidak miliki. Sehingga seringkali menjadi bumerang. Kita lihat mungkin di sosial media banyak sekali perdebatan-perdebatan yang mungkin bagi kita sendiri kalau dikasih pertanyaan semacam itu ngeri kita bagaimana harus menjawab. Tapi bersyukur kita dengan adanya berbagai sosial media kita juga boleh belajar bagaimana kita mempersiapkan diri, belajar menghadapi tantangan yang ada, mempertanggungjawabkan iman yang kita miliki kepada siapa saja yang mempertanyakan kepada siapa dan mengapa kita harus beriman kepadanya. Ini sangat penting sekali. Pemuritan itu memberikan teladan. 1 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah, kasih karunia, belas kasihan dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana Paulus sendiri di sini dia juga mendidik, memuridkan banyak sekali orang-orang, termasuk salah satunya adalah Timotius. Dia memberikan suatu pelatihan, dia memberikan suatu pemuritan yang baik untuk memandirikan anaknya
anak asuhnya, anak rohaninya, untuk dia juga boleh menjadi penerus dan kepanjangan tangan daripada pekerjaan Tuhan. Itulah pentingnya. Gereja juga perlu melakukan yang namanya pemuritan. Pemuritan itu diberikan dan tidak hanya begitu dimuridkan cukup, tetapi gereja juga perlu memberikan satu mentoring, monitoring, dan pengevaluasian. Sehingga pada waktu kita mulai menjangkau jiwa-jiwa, pada waktu kita mencoba untuk melakukan pelayanan pada orang-orang sekitar kita, pasti ada banyak masalah, ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang muncul. Dan situ akan mengasah kita menjadi orang-orang yang benar-benar harus memiliki satu kemampuan yang baik untuk bisa memberikan pertanggungjawaban, memberikan jawaban-jawaban yang membuat orang di sekitar kita bisa menerima siapa itu Kristus. Inilah pentingnya gereja untuk terus melakukan bimbingan, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, agar supaya setiap apa yang dikerjakan mencapai tujuan yang sebenarnya. Satu hal yang penting, lalu kemana gereja ini akan dibawa? Gereja akan terus berjalan melakukan tugas dan kewajiban gereja. Gereja akan melakukan tugas pengembalaan. Gereja akan melakukan pencarian jiwa-jiwa, penjangkauan jiwa-jiwa. Mengumpulkan semakin hari semakin banyak orang. Dikerjakan oleh gembala, dikerjakan oleh majelis, dikerjakan oleh setiap yang hadir. Dimana kalau setiap jiwa membawa satu jiwa saja, saya yakin dalam waktu singkat gereja ini akan penuh. Dan tidak semudah itu. Berarti dengan bertumbuhnya, bertambah banyaknya jemaat yang ada, maka tugas daripada pemuritan yang dilakukan tidak juga semakin mudah. Gereja perlu melakukan regenerasi, di mana mereka-mereka yang tua akan terus digantikan oleh orang-orang yang muda. Dan mereka-mereka yang muda ini nanti akan menjadi juga tiang-tiang penopang dari pekerjaan Tuhan. Dan untuk itulah gereja perlu menciptakan satu gaya hidup keluarga rohani yang benar-benar bisa memelihara kasih persaudaraan. 1 Ibrani 13 ayat 1 dan 2 berkata, hendaklah kasih itu tetap ada di antara kamu. Janganlah kamu lupa akan perbuatan-perbuatan baik dan persekutuan. Sebab dengan mempersembahkan itu, orang-orang telah memperoleh kemurahan Allah. Memelihara kasih persaudaraan ini sangatlah penting. Satu hal yang tidak mudah. Karena apa? Pada saat kita kumpul dengan orang, karakternya berbeda-beda. Gaya bicaranya berbeda-beda. Pola pikirnya berbeda-beda. Apakah itu salah? Tidak. Orang yang kritis di dalam pelayanan adalah orang-orang yang peduli akan pelayanan itu. Jadi saya tidak kaget kalau misalnya di dalam rapat majelis atau di dalam pertemuan ada perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul kadang-kadang. Ya memang sebagai seorang pemimpin kadang tidak bisa memuaskan setiap orang. Tetapi gereja akan berusaha mengakomodasi setiap suara yang ada, setiap pemikiran yang ada. Karena apa? Kami percaya setiap pemikiran yang disampaikan dengan secara kritis, yang mungkin tajam juga, adalah bentuk kepedulian dalam sebuah pelayanan. Dan hal itu normal. Tapi yang penting diperhatikan adalah bagaimana tetap memelihara kasih persaudaraan supaya di dalam komunitas kerohanian tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Itulah yang sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita bisa saling memperhatikan dan menasihati.
Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saling menegur dalam kasih. Itulah yang penting. Kenapa? Karena memelihara persatuan dan kesatuan di dalam suatu komunitas tidaklah mudah. Orang bisa mudah tersinggung, orang bisa mudah salah terima. Di dalam perbuatan baik pun kadang-kadang belum tentu apa yang baik bisa diterima dengan baik. Apalagi sampai kita salah berbicara. Pekerjaan pelayanan ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Bukan hanya sekedar kita melayani, tetapi pekerjaan melayani adalah suatu pekerjaan yang rela berkorban. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikian kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sebagaimana yang telah diteladani oleh Kristus sendiri. Dia tidak hanya memberikan waktunya, tidak hanya memberikan kasihnya, tetapi bagaimana dia berkorban. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Apakah kita merindukan untuk melakukan apa yang terbaik? Kita berdoa siang dan malam untuk mendapat satu tujuan di dalam kehidupan kita, menjangkau jiwa-jiwa, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita boleh bersama-sama menundukkan kepala kita, merenungkan kembali kehidupan rohani kita. Apakah selama ini kehidupan kerohanian kita sudah terbangun sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing? Sejauh mana kehadiran kita di dalam ibadah-ibadah bisa menolong kami untuk benar-benar kita mengalami satu pertumbuhan. Sejauh mana kita bisa saling melayani satu sama lain. Menyatukan diri kita menjadi satu bagian daripada keluarga besar, keluarga Tuhan. Sudahkah selama ini kita bisa berbagi kasih? Memberikan kekuatan. Menopang saudara-saudara kami yang juga dalam kelemahan. Yang hidup mereka perlu juga ditopang. Dikuatkan saat mereka lemah. Karena setiap kami yang hadir di sini bukan hanya pribadi lepas pribadi, tetapi kehadiran kita di sini juga sebagai batang-batang lidi yang perlu mengikatkan diri satu sama lain untuk menjadi satu sapu yang besar, yang mampu berkarya dan memiliki daya guna bagi kemuliaan nama Tuhan.